Kita akan membuka Alkitab kita di dalam surat 2 Tawarik pasal 13 ayat yang kelima. 2 Tawarik pasal 13 ayat yang kelima. Mari kita menghargai firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita akan membacakannya bersama-sama. Satu ayat. Sudah ketemukan, katakan amin. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Sekali lagi, tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya memberikan tema khotbah hari ini adalah Tuhan memberikan kuasa. Amin. Tuhan memberi kuasa, kuasa kepada orang-orang kepercayaannya, kuasa kepada orang-orang pilihannya, ya, kuasa kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, kuasa kepada orang-orang yang mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, mau setia pada Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan. Itulah Tuhan memberi kuasa. Amin. Tuhan tidak akan mungkin memberi kuasa kepada orang yang tidak takut akan Tuhan atau tidak kenal Tuhan. Tetapi yang jelas adalah Tuhan memberi kuasa kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, sungguh-sungguh mau taat dan mau tunduk pada perintah Allah. Itulah Tuhan memberi kuasa. Amin. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Garam itu diperlukan atau tidak? Garam itu sangat diperlukan. Garam itu sangat kuat. Garam itu larut dan menyatu. Garam itu memberi rasa, memberi nikmat, rasa yang enak. Amin. Semua bumbu-bumbu sudah siap semua, sudah bolak-balik semua, sayur-sayur semua atau daging-daging semua. Namun tanpa garam tidak akan rasa. Amin. Tidak rasa enak. Garam perjanjian, garam yang kuat, garam yang larut, garam yang tenggelam, garam yang mau menyatu. Amin. Itulah perjanjian garam. Apa saja pun yang dikerjakan pasti garam utama. Firman Tuhan pun mengingatkan bahwa setiap urusan apapun, ya, termasuk janji Allah, ya, dengan perjanjian garam. Bahkan Tuhan Yesus juga memerintahkan murid-muridnya agar mereka menjadi garam. Amin. Menjadi garam, memberi rasa yang enak. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberi kuasa, ya. Tuhan memberi kuasa kepada orang-orang pilihannya. Tuhan memberi kuasa yang jelas bahwa sebelum orang itu diberi kuasa pasti sudah dilatih terlebih dahulu. Amin. Sudah dididik terlebih dahulu. Sehingga diberi kuasa tanpa didikan tidak akan mungkin. Ya, Tuhan mau memakai orang, Tuhan perlu mendidik orang yang akan dipakai Tuhan, yang akan diberikan kepercayaan. Apapun, saudaraku, ya, di dunia ini saja setiap urusan, ya, itu harus ada dididik, dilatih terlebih dahulu, ya.
Kita tahu bagaimana NTT dikenal dengan seorang anak kecil menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang pintar, bisa mengalahkan 7.000 anak seluruh dunia. Itu hasil didikan. Amin. Hasil didikan. Anak itu menjadi juara. Tuhan pun mendidik kita tujuan untuk memberi kuasa. Amin. Mendidik kita untuk memberi kuasa melakukan pekerjaan Allah, melakukan rencana Allah, ya, melakukan misi Allah. Misi Allah yang paling penting adalah misi penyelamatan. Tuhan butuh orang-orang pilihan yang mau tunduk, yang mau taat, yang mau bersedia, yang mau melakukan. Pasti dia akan menjadi orang yang dipercayakan Tuhan. Pasti dia akan menjadi orang yang pilih Tuhan. Pasti dia akan menjadi orang yang diberi kuasa, kemampuan untuk melakukan rencana Allah yang sangat besar. Amin. Hari ini macet sudah bisa singar di sini, ya. Itu tentunya bukan langsung tiba-tiba masuk ke sini, tiba-tiba naik panggung, tidak. Digembleng dulu, amin. Digembleng, dilatih dulu, amin. Dilatih dulu. Mau melayani Tuhan, beri dirimu dilatih, beri dirimu dididik, beri dirimu digembleng, beri dirimu diajar, agar kelak kau bisa diberikan kuasa untuk melayani. Amin. Untuk melayani tidak akan bisa, saudaraku. Amin. Saya renung, saya ingat kembali hidup saya, saudaraku. Sampai hari ini saya bisa melayani bukan serta merta, tapi menjadi penunduk yang luar biasa. Taat, lakukan, siap apapun yang terjadi. Diperintahkan, siap melakukannya. Dulu kita jalan kaki, tidak pakai motor, tidak pakai oto, tidak pakai sepeda, jalan kaki, ya. Pergi beribadah rumah tangga itu jalan kaki jauh. Tapi ini satu pelajaran, amin. Kita mau diajar, ya, mau beri diri kita dibentuk oleh Tuhan. Kita siap, amin, siap. Sampai kemudian nanti dengan sendirinya Tuhan yang akan mengangkat kita, amin. Kalau manusia tidak mengangkat kita, Tuhan yang mengangkat kita, amin. Kenapa? Karena yang melatih kita, yang mendidik kita untuk melayani pekerjaan Tuhan adalah Tuhan sendiri. Amin. Yang terpenting di sini, mau tidak kita mau memberi hidup kita dididik atau tidak, dibentuk atau tidak, digembleng atau tidak, agar kemudian kita menjadi orang yang diberi kepercayaan. Amin. Hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan beri kuasa. Amin. Tuhan beri. Kira-kira kita ini semua mau tidak menerima kuasa? Mau tidak menerima kuasa? Semua kita mau. Tapi persoalan, mau tidak kita mau dibentuk? Amin. Pertanyaannya, mau dibentuk tidak? Ini jadi soal. Semua mau dapat kuasa, semua mau menerima kuasa. Tapi pertanyaannya, mau tidak kita dibentuk lebih dahulu, agar kemudian kita menjadi orang yang dipercayakan. Amin. Orang yang dipercayakan. Sedikit yang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya, begitu manusia di Indonesia begitu terlalu banyak. Orang pintar di bangsa kita ini terlalu banyak. Orang pintar di negara kita terlalu banyak. Tapi yang akan jadi presiden hanya satu orang. Amin. Sudah berapa orang yang mencalonkan diri menjadi presiden, tapi akan terpilih satu orang. Amin. Itu artinya bahwa semua banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Amin. Sedikit yang pilih. Dan kalau yang terpilih itu karena Tuhan, bukan karena manusia. Jangan banyak orang mulai sombong ketika dia mengalami atau menerima satu kedudukan yang tinggi. Dia merasa kuat, dia merasa hebat, menjadi sombong. Dia buat sewenang-wenangnya. Apa yang terjadi? Tuhan turunkan kembali, runtuh kembali. Tadi pagi kami masih membaca firman Tuhan di dalam 2 Tawarik, ya,
2 Tawarik 21 ayat pertama sampai ayat yang ke 20 tidak salah tadi pagi. Ya, Yerobeam menggantikan ayahnya Yosafat. Yosafat adalah orang yang takut akan Tuhan, menerima kuasa daripada Tuhan. Dia tunduk pada Tuhan, dia melakukan kebaikan dan kebenaran di mata Tuhan. Yosafat dipelihara Tuhan. Yosafat ditolong Tuhan. Yosafat disertai Tuhan sehingga kerajaan bisa makin kuat. Tapi ketika Yosafat meninggal, digantikan anaknya Yerobeam. Yerobeam ketika dia merasa kerajaan terlalu kuat, kejahatan muncul. Amin. Kejahatan mulai muncul. Dia bunuh dia punya keluarga semua, adik kakak dia bunuh semua. Apa yang terjadi? Firman Tuhan datang bahwa dia akan dikutuk oleh Tuhan. Dia akan dihukum oleh Tuhan. Ya, kerajaan akan diserahkan kepada musuh. Bahkan dia sendiri akan ditulai dengan penyakit sampai dia punya perut pun akan keluar. Dan terjadi, saudara. Kenapa? Ternyata orang yang sedang mengalami kedudukan yang kuat, dia sombong, dia mulai lakukan kejahatan, dia mulai menyimpang jauh dari Tuhan, menyakiti Tuhan, murka Allah turun, kutukan Allah akan terjadi. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, dia mau beri kuasa kepada kita. Amin. Bilang Tuhan mau beri kuasa kepada kita. Amin. Kita sungguh-sungguh mau ada dalam Tuhan. Dia Bapa yang hebat, dia Bapa yang baik, dia Bapa yang punya kuasa di surga dan di bumi. Dia akan memberi kuasa menurut kehendaknya. Amin. Dia berkuasa. Kenapa dia beri kuasa? Karena dia Bapa yang berkuasa di atas segala-galanya. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang berkuasa menghadapi Tuhan. Karena kuasa itu satu-satunya daripada Tuhan. Kita lihat Allah memberi kuasa. Yang pertama, Tuhan memberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Amin. Itu yang memberi kuasa. Murid-murid bisa mengusir roh jahat itu karena Tuhan yang memberi kuasa. Amin. Setan tidak pernah takut dengan murid-murid. Setan tidak pernah takut dengan manusia, tapi setan takut sama Tuhan. Amin. Kenapa setan takut sama murid-murid? Karena ada kuasa daripada Allah ada dalam kehidupan murid-murid. Makanya Tuhan memberi kuasa, ya. Tuhan memberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Kita lihat di Matius pasal 10 ayat pertama. Pasal 10 ayat yang pertama. Matius 10 ayat pertama. Kita cepat-cepat saja. 1, 2, 3. Yesus memanggil kedua-belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kita beri kemuliaan Tuhan Yesus. Itulah Yesus. Murid-murid bisa melakukan segala sesuatu karena diberi kuasa. Amin. Tanpa kuasa daripada Allah, murid-murid tidak bisa buat apa-apa. Kenapa murid-murid bisa mengusir roh-roh jahat? Bahkan segala penyakit dilenyapkan karena ada kuasa yang daripada Allah sudah diberikan kepada mereka. Kuasa. Kita perlu menerima kuasa kalau kita mau sungguh-sungguh di dalam Dia. Kalau murid-murid bisa diterima kuasa, kita juga bisa terima kuasa kalau kita sungguh-sungguh. Amin. Kita mau sungguh-sungguh pada Tuhan. Yang berikut, Tuhan memberikan kuasa untuk meletakkan tangan atas orang sakit, maka orang sakit itu akan sembuh. Amin. Orang sakit ketika hamba Tuhan meletakkan tangan atasnya dan mereka sembuh, orang sakit sembuh, itu karena Tuhan beri kuasa. Amin. Tanpa kuasa tidak akan mungkin, saudaraku. Karena Tuhan beri kuasa kepada murid-murid, kepada orang pilihannya. Sampai hari ini kuasa itu diberikan kepada semua hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk melakukan pelayanan dengan kuasa dan mujizat yang bekerja di tengah-tengah kehidupan mereka karena Tuhan memberikan kuasa pada mereka. Kita lihat Tuhan memberikan kuasa untuk meletakkan tangan atas orang sakit, maka orang sakit itu akan sembuh. Markus 16 ayat yang ke-17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka.
mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Beri kemuliaan Tuhan. Itu kuasa daripada Allah, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita. Hari-hari ini banyak orang kalau diberi kuasa, ya dia tidak sadar kuasa yang kau hadapi saat ini, kuasa yang kau alami saat ini, kedudukan, ya kedudukan yang kau nikmati saat ini, ya yang kau alami saat ini, itu diberi, amin, diberi bukan karena kita, tapi karena ya kepercayaan, karena kepercayaan kita, ya orang bisa memberikan kedudukan pada kita. Itu kita perlu menyadari. Orang-orang percaya kepada Allah, sungguh-sungguh dalam Allah, hidup dalam Allah, tenggelamkan di dalam Allah, menyatu dengan Allah, berlarut di dalam Allah, dia akan menerima kuasa daripada Allah. Amen. Itulah Allah kita, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, memberikan kuasa kepada orang-orang pilihannya. Tuhan memberi kuasa untuk mengusir setan. Amin. Setan itu diusir dengan nama Yesus, dengan kuasa daripada Allah. Tidak ada satu nama pun yang bisa membuat setan lari. Hanya nama Yesus membuat setan lari. Amin. Belum pernah kita dengar orang usir setan dengan nama siapa, dengan nama apapun di dalam dunia. Tidak ada. Orang percaya usir setan hanya dengan nama Yesus. Dalam nama Yesus kami usir setan ini. Amin. Setan takut dengan nama Yesus, nama yang sudah diberikan kepada kita, nama yang ada dalam hidup kita. Yesus bilang apa? Jika kamu di dalam aku dan firmanku itu dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Nama itu yang membuat setan lari. Amin. Nama Yesus itu membuat setan lari. Ya, Tuhan memberi kuasa untuk mengusir setan. Markus 3 ayat yang 15. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Amin. Ya. Di Markus, Injil Markus 3 ayat yang ke-15. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Yang berikut, Tuhan memberi kuasa untuk memberitakan Injil. Amin. Jadi kalau dikasih menyampaikan firman Tuhan, jangan menolak. Amin. Oh ini nanti ini kau bawa firman Tuhan hari Minggu, hari Rabu. Aduh Bapak saya belum bisa. Hati-hati. Amin. Jangan menolak, karena memberitakan firman itu adalah kasih karunia. Amin. Nanti satu kali Marcia akan bawa firman Tuhan. Ya. Saya kasih firman Tuhan, kalau sampai menolak berarti tidak perlu kasih lagi, karena menolak. Setiap kita kalau dikasih siap melayani. Amin. Siap melayani. Tuhan beri kuasa, ya. Tuhan beri kuasa untuk memberitakan Injil, itu juga diberi. Jadi tidak ada orang memberitakan Injil tanpa kuasa. Amin. Kalau memberitakan Injil tanpa kuasa, saudaraku, banyak orang akan melakukan kesalahan. Amin. Kesalahan, akan menyimpang karena tidak diberi kuasa. Satu ketika ada seorang bapak, ya, saya melihat dia jalan, dia tentang Alkitab. Saya kebetulan di rumah makan itu orang Jawa. Orang itu pakai bapak tua ini untuk buat orang punya warung itu laris. Jadi dia datang ke warung itu, dia selalu bawa Alkitab. Bapak tua selalu bawa Alkitab. Saya tanya itu tuan warung, oh bapak tua ini kami pakai dia untuk doakan warung kami supaya warung kami laris. Tapi bapak tua pakai Alkitab. Saudaraku, tidak lama kemudian bapak tua ketangkapan. Ya, bapak tua ketangkapan melakukan hal yang tidak baik. Amin. Kenapa? Karena tidak diberi kuasa. Amin. Tidak diberi kuasa. Hati-hati saudara. Memberitakan Injil juga ada kuasa. Amin. Ada kuasa. Maka kita perlu berdoa.
berdoa, bergumul, minta tolong Tuhan berikan saya karunia kuasa untuk memberitakan Injil. Amin. Untuk menyampaikan firman Allah, hidup dalam firman Allah, melakukan firman Allah. Karena Tuhan juga memberikan kuasa untuk memberitakan Injil. Markus 3 ayat 15. Kita bahas sama-sama 1-3. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Mereka menyembah Tuhan Yesus. Mengutus kita diutus memberitakan Injil. Jadi kalau kita dikasih tugas, hati-hati saudara. Amin. Kalau kita dikasih tugas, siap melayani. Waktunya baik atau tidak baik, melayani. Amin. Bilang siap melayani. Iya. Jangan kita dikasih tugas, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan di sini, saya tidak datang. Ingat baik, memberitakan Injil itu adalah karunia, ya. Itu perintah, ya. Tuhan kasih. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk memberitakan Injil. Hari ini kita ada maksud Tuhan. Maksud Tuhan untuk apa? Bukan sekedar kita duduk dengar habis pulang, tapi kita terus belajar untuk bisa menjadi pemberita Injil. Amin. Amin. Kalau kita tidak bisa memberitakan Injil, bagaimana kita mau menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, supaya orang bisa mengenal Tuhan, supaya orang bisa datang kepada Tuhan. Kalau kita tidak bisa memberitakan Injil, bertemu dengan siapapun, menyampaikan firman Tuhan. Amin. Sampaikan firman Tuhan, bicara apapun, ingat baik, firman Tuhan harus disampaikan. Hari ini kau sampaikan dia tidak dengar, besok kau sampaikan dia tidak dengar, tapi pasti firman Tuhan akan masuk. Satu ketika dia akan berubah. Dia akan ingat dengan firman yang mungkin hanya sedikit saja kau sampaikan. Firman itu bekerja. Kenapa? Firman itu seperti garam, dia sedang menggarami orang itu. Firman itu merupakan garam yang sedang masuk larut dalam hidupnya. Hari ini saya sampaikan firman Tuhan, dia belum dengar. Artinya bukan berarti dia tidak mau dengar, bukan dia tidak mau percaya, tapi ingat baik, firman itu sedang larut dalam hatinya. Satu ketika dia akan hatinya terbuka dan terima Yesus. Amin. Dia akan terima Yesus. Kalau kita mau ingin menyampaikan, ya, menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Amin. Tuhan juga memberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah itu hidupnya beda, saudaraku. Amin. Menjadi anak Allah itu hidupnya beda. Kalau kita sudah menjadi anak Allah, kita tunjukkan hidup kita seperti apa? Karakter kita karakter Allah, pikiran kita pikiran Allah. Ya. Perilaku kita perilaku Allah. Itulah anak Allah, sudah menjadi anak Allah. Ya. Tuhan mengangkat kita dari latar belakang yang kita tidak setia, kita belum mengenal Tuhan, tapi ketika kita diajar, dididik, kita sungguh-sungguh dalam Dia, kita setia, kita berubah, maka kasih karunia Allah mengangkat kita menjadi anaknya. Amin. Menjadi anak. Jadi anak bupati saja sudah bangga, saudara. Jadi anak gubernur saja sudah bangga, apalagi jadi anak presiden. Lebih hebat kita jadi anak jadi anak Allah. Kita bangga, hari ini kita bangga bahwa sesungguhnya saya sudah jadi anak Allah, sudah diangkat menjadi anak Allah. Kalau saya menjadi anak Allah, maka saya juga diberi kuasa untuk melakukan pekerjaan Bapa. Amin. Melakukan pekerjaan Bapa, karena kita sudah menjadi anak Allah. Ya, kita lihat di Yohanes 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12. Kita sungguh-sungguh menjadi orang yang bangga punya Allah, punya Bapa, punya Raja besar kita di sorga. Kita bahas sama-sama 1-3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Berikan dalam Tuhan Yesus, percaya dalam nama Yesus, hidup dalam nama Yesus, melakukan pekerjaan Yesus. Kau akan menjadi anak Bapa di surga. Amin. Menjadi anak Allah. Kalau kita menjadi anak Allah, kita juga diberi kuasa untuk melakukan pekerjaan Bapa, melakukan pekerjaan Allah. Kita siap. Ya. Hanya ada dua, anak Allah atau anak iblis.
Hanya ada dua. Hanya ada dua, mau jadi anak Allah atau mau jadi anak iblis. Itu akan terlihat dari karakter, terlihat dari sikap. Anak Allah dan anak iblis itu terlihat dari perilaku. Amin. Dari perilaku. Perilaku yang sungguh-sungguh dalam Allah, hidup dalam Allah, ya, mengasihi Allah, setia pada Allah, suka menolong, ya, suka membantu, berbicara yang baik, sikap yang baik, berpikir yang baik, pasti dia adalah anak Allah. Amin. Jadi ada perbedaan antara anak Allah dan anak iblis. Kita bukan anak iblis, amin. Tapi kita adalah anak Allah yang siap melakukan pekerjaan Allah, yang mau menunjukkan hidup kita sebagai anak Allah. Dan biarlah semua orang boleh mengenal Allah dalam hidup kita, amin. Orang bisa melihat Allah dalam hidup kita. Jadi orang bisa melihat Allah dalam hidup kita. Orang juga bisa melihat setan dalam kehidupan kita. Kalau kita punya kehidupan baik, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, hidup dalam Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan, berkarakter, berperilaku, bertutur kata, bertingkah laku yang baik, itulah orang bisa melihat Allah. Ya. Tapi orang yang hidupnya sembrono, melakukan hal yang jahat, hal yang rusak, orang bisa melihat setan dalam hidupnya. Kita perlu menjadi anak Allah ketika kita menjadi orang yang percaya dalam namanya, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita, maka kita juga akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Tuhan memberi kuasa untuk membangun, amin. Tuhan juga memberikan kuasa untuk membangun. Kita lihat di 2 Korintus pasal 8 ayat yang pasal 10 ayat yang 8. Tuhan memberi kuasa untuk membangun. Dua Korintus pasal 10 ayat 8, 1-3. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberi kuasa untuk membangun kehidupan manusia, membangun rohani kita, membangun iman kita, membangun keluarga kita. Tuhan beri kuasa untuk kita membangun. Membangun bukan hanya sekedar kita membangun fisik seperti ini, membangun gedung gereja, tapi lebih daripada itu kita perlu membangun kehidupan manusia. Amin. Banyak kehidupan manusia yang rusak, perlu direhab kembali, perlu diubah kembali, perlu dibangun kembali kehidupan mereka. Tuhan memberi kuasa untuk membangun. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia diberi kuasa kepada Tuhan untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Amin. Jadi kalau hidupnya tidak nyaman, hidupnya serba kacau balau, ini melakukan satu kesalahan. Tuhan pakai dia, beri dia kuasa untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mulai membangun kehidupan kita, membangun rohani kita, membangun keluarga kita, ya, membangun kebersamaan kita. Ya, itulah yang dikehendaki Tuhan, itulah yang dimaukan Tuhan. Tuhan memberi kuasa untuk membangun. Tuhan memberi kuasa karena segala kuasa dan keperkasaan hanya ada di dalam tangan Tuhan, sehingga tidak ada yang bisa bertahan untuk melawan Tuhan. Tuhan beri kuasa. Satu-satunya kuasa yang hebat, kuasa yang dahsyat, kuasa yang luar biasa, itu hanya ada di dalam Tuhan, melalui Tuhan. Kalau Tuhan sudah beri kuasa pada kita, saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan apapun tidak akan menghambat. Amin. Kekuatan apapun tidak akan melawan ketika kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Kekuatan apapun, baik itu kekuatan gelap, kekuatan apapun, musuh, ya, masalah, penderitaan apapun, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah kasih kita kuasa,
tidak ada satu manusia pun yang menghambat. Tidak ada satu kekuatan apapun di dunia ini akan menghambat. Kalau Tuhan beri kuasa kepada kita, saudaraku, Dia akan menyelesaikan. Haleluya. Hari ini kita sedang ada nikmati kasih Tuhan, beribadah di gedung yang baru. Ini bukan main-main, ini bukan sekedar, tapi ini karena Tuhan memberi kuasa, saudaraku. Amin. Kalau Tuhan sudah beri kuasa, tidak ada satu pun yang menghambat. Tidak ada satu kekuatan apapun yang menghambat pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena kuasa yang hebat, kuasa yang besar, segala kuasa hanya datang daripada Tuhan. Maka kalau Tuhan sudah beri kuasa, tidak ada yang bisa menghambat. Itulah kuasa Allah. Siapa yang bisa berdiri, bisa bertahan di hadapan Tuhan? Seorang raja yang hebat, saudara. Seorang raja yang punya kuasa yang hebat, punya pasukan yang besar. Dia bisa mengalahkan semua raja-raja di muka bumi ini. Membuat dia menjadi sombong, membuat dia menjadi orang yang hebat. Dia berkata, tidak ada yang bisa melawan saya, tidak ada yang bisa saingi saya, karena saya adalah raja yang kuat di dunia ini. Apa yang terjadi, saudaraku? Satu ketika Tuhan perintahkan kepada malaikat-malaikatnya turun ke dalam dunia, beritahu kepada raja itu bahwa Tuhan mau tunjukkan kemuliaan. Malaikat Tuhan datang bertemu dengan raja. Hai baginda raja, kami disuruh Tuhan untuk menyampaikan kepada raja bahwa Tuhan mau tunjukkan kemuliaan kepada raja. Raja berpikir, apalagi kemuliaan apa lagi? Sedangkan saya adalah raja yang berkuasa, saya adalah raja yang punya kekuatan, punya pasukan. Saya menang untuk mengalahkan segala kerajaan di muka bumi ini. Bagaimana kemuliaan apa lagi, kekuatan apa lagi yang mau ditunjukkan Tuhan? Setelah dia berpikir, punya pikir, lalu dia bilang, iya, oke, silakan, saya menanti kemuliaan Tuhan. Apa yang terjadi, saudara kini kasih Tuhan? Malaikat Tuhan kembali memberitahu kepada Tuhan, Tuhan, raja itu siap menerima kemuliaan Allah, siap menerima kemuliaan Tuhan. Apa yang terjadi, saudaraku? Begitu dengan sekejap saja angin puting beliung, dia datang dan dia sapu bersih semua kerajaan itu. Dia angkat semua, ya, rumah, ya, istana raja, benteng-benteng, semua pasukan diangkat semua, dihamburkan semua. Benteng-benteng runtuh semua. Istana kerajaan hancur semua. Raja itu pun sudah ditendas sama bangunan-bangunan besar. Ketika dengan sekejap semuanya sudah ludes semua, bahwa raja bangun dan dia lihat semuanya sudah habis semua, bahwa dia mengakui bahwa ternyata kemuliaan Allah dahsyat. Amin. Kemuliaan Allah hebat. Saya berpikir tidak ada lagi yang hebat. Ternyata kuasa Tuhan lebih hebat. Amin. Maka kalau Tuhan memberi kita kuasa, jangan takut. Amin. Jangan takut, jangan gentar, jangan bimbang. Karena kalau Dia beri kuasa, Dia sendiri akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap persoalan apapun yang kita hadapi hari ini. Sukar sulit apapun yang kita hadapi, kita jangan takut. Kenapa? Karena kita sudah menerima kuasa. Amin. Sudah menerima kuasa Allah. Kenapa? Diberikan segala kuasa. Tuhan memberi kuasa karena segala kuasa dan keperkasaan hanya ada di dalam tangan Tuhan, sehingga tidak ada yang bisa bertahan untuk melawan. Amin. Tidak ada yang bisa melawan. Musa mau bertemu dengan Tuhan Allah saja. Tuhan bilang apa? Jangan engkau berhadapan muka dengan muka. Engkau harus tutup mukamu, karena akulah Tuhan Allah api yang menghanguskan. Musa tidak berani berhadapan dengan muka dan muka. Tidak berani, karena Allah itu api yang menghanguskan. Saya pegang firman Tuhan ini, saudara. Ketika saya menghadapi persoalan, saya bilang, Tuhan, engkau api. Amin. Engkau api. Kalau engkau Tuhan Allah api, maka engkau yang akan menolong saya. Amin. Engkau yang akan menolong saya.
Dan saya sudah buktikan ulang-ulang saudara. Saya minta pada Tuhan, kenapa Tuhan? Tuhan itu api. Allah api yang menghanguskan. Rumah kita kami punya rumah 3 kali dibongkar pencuri. Saya pegang bekas kaki orang itu di tembok dan saya doakan. Saya berdoa, Tuhan tolong. Tuhan bilang, Tuhan itu Allah api menghanguskan. Kenapa rumah hamba Tuhan ini pencuri bisa masuk? Kalau Tuhan itu ada di sini, Tuhan tolong tangkap orang itu dalam waktu yang tidak lama. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam waktu yang tidak lama Tuhan menangkap orang itu. Rumah kami kosong. Saya ada di Pasar Baru. Tiba-tiba Tuhan gerakan sama saya, itu pencuri sudah masuk lagi. Saya lari dari Pasar Baru datang. Saya kasih mati motor jarak 100 meter saudara. Saya masuk. Memang betul pencuri sudah keluar dari kamar dan dia mau turun kembali. Jemput dia. Kami udah baku buru di dalam. Saudara, apa yang terjadi? Pas dia masuk dalam ruangan doa kita, jatuh dia. Tuhan tangkap dia jatuh. Tuhan kita itu Allah api menghanguskan. Amin. Tuhan sendiri pun mengatakan bahwa Tuhan akan perintahkan pasukan dari surga berkemah sekeliling orang-orang benar. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Dia, maka terjadi kuasa. Ada kuasa. Kita lihat 2 Tawarik 20 ayat yang ke-6. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan memberi kuasa pada kita, tidak ada orang yang melawan. Amin. Lambat laun dia tidak akan bisa melawan saudaraku, karena kuasa Allah sudah ada pada kita. Kalau hari ini Tuhan beri kuasa pada kita, jangan takut menghadapi apapun. Kenapa? Karena kuasa itu di sorga dan di bumi sudah diberikan pada kita, maka siapapun orangnya tidak akan bisa melawan kuasa Allah. Kuasa manusia terbatas, kehebatan manusia terbatas, kemampuan manusia terbatas, kekuatan manusia terbatas, kepintaran manusia terbatas. Tetapi kuasa, kekuatan, keperkasaan Allah tidak terbatas. Itulah sebabnya kita harus tunduk dan taat dan tetap setia kepada Tuhan Allah kita, dan mau melakukan segala perintah-perintahnya, sebab tidak ada satupun manusia yang mampu bertahan di hadapan Tuhan. Amin. Kita tunduk, kita taat pada Tuhan, hormat, beri pujian yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita mau datang sembah Dia, kita mau datang sanjung Dia, kita mau datang tinggikan namanya, nama yang besar, nama yang indah, nama yang ajaib, nama yang mulia, nama yang agung, nama yang perkasa. Oleh nama Yesus itu kita memanggil dan berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Amin. Hari ini dengarkan firman Tuhan, bahwa segala kuasa sudah diberikan kepada kita. Kita perlu sungguh-sungguh setia pada Dia. Kita sungguh-sungguh ada di dalam Dia. Kita percaya. Hanya orang percaya di dalam nama Yesus, mereka lah akan mendapatkan kuasa daripada Allah. Amin. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.